Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah dan selalu semangat dalam belajar. Meskipun di minggu ini kalian minggunya pekan review, mengerjakan soal ya dari materi yang sebelumnya kalian pelajari. Semoga pekan review kalian hasilnya memuaskan ya dan sesuai dengan harapan kalian. Oke, di sini Ustazah akan melanjutkan materi baru ya anak-anak di minggu pertama, pada pekan pertama yaitu memasuki bab 3. Kita akan membahas surah An-Nas. Surah apa, Nana? Surah An-Nas. Surah An-Nas ini sering sekali kalian baca. Ketika mengaji, ketika kalian sholat, pasti sering kalian baca surah An-Nas. Tapi di sini Ustazah akan memberikan penjelasan yang lebih tentang apa sih itu surah An-Nas itu. Oke, dilanjut ya. Di sini surah An-Nas dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang namanya identitas surah An-Nas, ada yang namanya lafal surah An-Nas, ada terjemah surah An-Nas. Yang pertama adalah identitas surah An-Nas. Identitas itu pengenalan dari surah An-Nas itu apa sih An-Nas itu? Nah, akan dijelaskan di sini. Oke, kita buka ya. Di sini ada yang namanya identitas surah An-Nas. Di sini Ustazah nanti memiliki lagu yang akan kalian hafalkan nantinya. Oke, di sini Ustazah punya lagu An-Nas namanya. Lagu An-Nas ini nanti menggunakan nada balonku ada 5. Bisa kan ya anak-anak? Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Seperti itu. Oke, ini dia lirik lagunya. Contohnya Ustazah beri contoh dulu ya. Nanti kalian perhatikan baik-baik dan kemudian kalian tirukan dan kalian hafalkan liriknya biar memudahkan kalian dalam belajar. Oke, perhatikan ya. An-Nas artinya manusia, turun sesudah Al-Falaq, turun di kota Makkah, surah Makkiyah namanya. Ayatnya ada 6, hei, surah ke-114. Mohon perlindungan dari jin dan manusia. Gimana anak-anak? Gampang, mudah, atau susah? Mudah ya pastinya ya. Pasti mudah sekali. Oke, Ustazah beri contoh lagi ya biar kalian lebih mengingat lagi surah An-Nas. Lagu dari An-Nas. An-Nas artinya manusia, turun sesudah Al-Falaq, turun di kota Makkah, surah Makkiyah namanya. Ayatnya ada 6, hei, surah ke-114. Mohon perlindungan dari jin dan manusia. Lagi-lagi coba ya, lagi ya, biar kalian lebih paham. An-Nas artinya manusia. Ayo semangat sambil bersemangat nyanyinya. Turun sesudah Al-Falaq, turun di kota Makkah, surah Makkiyah namanya. Ayatnya ada 6, hei, surah ke-114. Mohon perlindungan dari jin dan manusia. Oke, Ustazah rasa kalian sudah bisa ya tentang lagu An-Nas. Ketika Ustazah menanyai gimana anak-anak lagu An-Nas, kalian harus menyanyikan ini. An-Nas artinya manusia, turun sesudah Al-Falaq, turun di kota Makkah, surah Makkiyah namanya. Ayatnya ada 6, hei,
Surah ke-114. Mohon perlindungan dari jin dan manusia. Nah, Ustazah harap kalian bisa hafal lagu An-Nas ya, karena ini sangat memudahkan kalian dalam menghafal surah An-Nas, identitasnya. Apa sih An-Nas itu artinya, di mana turunnya, terus terdiri dari berapa ayat, surah keberapa ya dalam Al-Quran, mohon perlindungan dari apa sih? Dari kejahatan apa? Dari kejahatan jin dan manusia. Oke, Ustazah harap kalian hafalkan lagu An-Nas ini ya. Biar kalian ketika ada soal, kalian bisa dengan mudah mengerjakan soalnya. Oke, Ustazah lanjut. Yang kedua adalah lafal surah An-Nas. An-Nas tadi terdiri dari berapa ayat anak-anak? Ayatnya ada 6. Hei. Nah, berarti ayatnya terdiri dari 6 ayat. Dengan lagu kan kita bisa mudah memahami dan mengingat. Oke, lanjut. Yang pertama ini adalah bismillah ya, bacaan basmalahnya. Ini dia ayat pertama. Ayat kedua. Ayat ketiga. Oke. Nah, di sini nanti ayat keempatnya di belakangnya ya. Di sini Ustazah akan memberikan contoh cara membacanya dulu ya. Kita awali dengan bacaan ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diperhatikan ya cara membacanya biar kalian mudah dalam membaca surah An-Nas sesuai dengan tajwidnya, panjang pendeknya, biar bisa lancar. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Lanjut ya. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bagaimana anak-anak? Ada yang sudah hafal apa belum surah An-Nas? Ustazah ulangi lagi ya. Nggak usah lihat teks yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah, itu dia lafal dari surah apa, Nana? Surah An-Nas. Surah An-Nas ini menjelaskan tentang meminta perlindungan dari kejahatan jin dan manusia. Mohon perlindungan dari jin dan manusia. Nah, itu tadi. Karena dengan lagu An-Nas, kita akan mudah sekali dalam mengingat apa itu An-Nas. Kepada siapa kita mohon pertolongan? Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari siapa sih kita? Kenapa? Maksudnya kenapa kita kok meminta pertolongan? Kita disakiti oleh siapa? Mohon pertolongan dari kejahatan jin dan manusia. Jadi kita selalu dilindungi oleh Allah. Itu maksudnya dari surah An-Nas. Oke, lanjut. Di sini akan dipermudah, diperjelas dengan terjemahnya surah An-Nas.
Ini terjemah dari basmalah ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Ini dia artinya. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas. Raja manusia. Ilahin nas. Artinya sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia. Oke, pembelajaran hari ini sekian ya, sampai terjemah surah An-Nas. Jangan lupa kalian hafalkan lagu An-Nas dan lafal surah An-Nas. Sekian penjelasan dari Ustazah. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.